halo kawanku semua, selamat datang di pertemuan kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo halo kawanku semua, selamat datang di pertemuan kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo. Mantap, tidak cukup. Sudah Ingat bisa pecah. sudah merasa habis makan roti. Setelah ini kita akan mulai sesi kita dengan kelompok siapa? Sudah kenal belum? Apa yang sudah tahu siapa yang ada di depan ini? Nanti kenalan sendiri ya sahabat. Tapi sebelum kita memulai sesi kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Teman-teman, ada yang tahu lagu Allah Roh Kudus? Ya. Kalau ada yang tahu nyanyi yang agak kencang, tapi kalau yang nggak tahu, usaha ikuti temannya, jangan diam begitu. Bisa dilihat di teks teman-teman. Yuk kita berusaha sama-sama memulai dengan nyanyi Allah Roh Kudus. Ya, Mas. Teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu
kami boleh berkumpul di seminari ini guna memperdalam iman kami, terutama menyiapkan diri kami untuk menyambut sakramen Ekaristi yang kami rindukan, yakni kami hendak menerima Engkau sendiri dalam rupa hosti dan anggur yang telah disucikan menjadi tubuh dan darah-Mu. Semoga rahmat Roh Kudus yang boleh kami terima dalam pembaptisan kami selalu memberikan semangat dan daya kami menjalani pelajaran kami, menyambut komuni pertama kami, agar kami selalu merindukan Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sesi dari Romo Paulus. Berkatilah sesi ini agar mampu mengembangkan iman kami sebagai teman-teman Tuhan Yesus yang baik. Doa ini kami aturkan dalam peran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu ini agar kami selalu setia kepada Tuhan Yesus dan menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kami. Salam Maria, Tuhan serta kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat siang. Tadi Romo janji mau kenalan. Sudah tahu nama Romo belum? Tadi Pak ini sudah bilang ya, Romo Paulus. Nama lengkapnya Romo Paulus Febrianto. Ya. Nah, adik-adik, sekarang ini namanya apa? Rekoleksi. Rekoleksi itu bukan hanya pelajaran, tapi kita ini mau bersama-sama menggali kembali, menemukan kembali, melihat kembali semua yang sudah pernah kita lakukan sebagai orang Katolik. Kapan komuni pertamanya? 2 Juni. Hari apa tuh? Hari Minggu. Ya bukan hari Minggu. Tapi ingat gak, hari itu sebenarnya gereja kita semua nanti akan merayakan apa? Hari tubuh dan darah Kristus. Hari tubuh dan darah Kristus, betul 100. Nah, udah terima komuni belum? Iya belum. Nah, Romo mau tanya, kalau nanti adik-adik sudah terima komuni, terus ngapain? Lebih sering ke gereja dan sebagainya. Oke, nah ini yang sekarang Romo mau bimbing, mau ajarkan, mau bagikan kepada kita semua. Karena jangan-jangan sebelum terima komuni sama sesudah terima komuni sama aja. Lalu bedanya apa? Sekarang kita mau bicara tentang, ada yang bisa bahasa Inggris nggak? Bisa pasti. Ini lafalnya gimana? The mission. Artinya apa? Atau perutusan. Jadi misalnya kalau oke, adik-adik semua berdiri. Contoh. Itu berarti adik-adik berdiri kemudian pergi. Itu contoh. Kenapa? Tadi Romo bilang, karena nanti atau adik-adik selama ini kalau ikut perayaan Ekaristi kan juga gitu. Berdiri, duduk, berlutut. Ada yang pernah tiarap gak? Yang pernah tiarap Romo. Kamu pernah tiarap? Kenapa tiarap? Semaput. Kalau Romo tiarap karena dulu waktu Romo ditabiskan jadi imam, itu memang harus tiarap. Sebagai tanda apa? Tanda Romo benar-benar mau menyerah sama Tuhan. Itu contoh. Jadi kita berdiri, kita duduk, itu di dalam gereja. Tapi di luar gereja, inilah perutusan kita. Selanjutnya, ada yang pernah dengar Romo bilang ini enggak?
Mana enggak? Ayo. Dan bilang kamu diutus. Sekarang kamu tanya, diutus kemana? Ayo. Diutus kemana? Kemana? Surga? Belum ke surga ya? Atau kita nanya diutus itu apa? Mau apa kali Injil? Waduh. Berarti kondisinya selesai ya. Nah, benar, itu salah satunya 100. Oh, berarti ini pengajarannya masuk ini ya. Kakak-kakaknya berhasil. Ada? Menyebarkan firman. Ada lagi yang mau jawab? Ya? Diutus ke bumi untuk Menyebarkan apa? menyebarkan firman Tuhan dan berbuat baik. Betul. Nah, ada lagi. Ya, berbuat baik, betul. Tidak berbuat dosa lagi, ya, pintar-pintar ini. Apa? Memperbaiki kehidupan, oke, ya, kamu apa? Menyebarkan kabar gembira. Oke, selanjutnya, brother. Nah, pertanyaannya udah dijawab. Ada begitu banyak berbuat baik, mewartakan Injil, tidak berbuat dosa lagi, dan sebagainya. Nah, next, brother. Romo mau merangkum bahwa adik-adik, Romo, suster, frater itu tugasnya 3 ini. Kalau kita benar-benar mengikuti Kristus, tugasnya 3. Adik-adik jadi imam, adik-adik jadi nabi, adik-adik jadi raja. Nah, ada yang tanya nggak? Loh, kok jadi imam? Yang imam siapa? Kan Romo. Kok aku jadi imam? Kok jadi raja? Kapan jadi rajanya? Kok jadi nabi? Jadi guru? Aku sekolah aja masih ulangan kadang dapat jelek ya. Ada remedi. Nah, apa maksudnya? Nah, selanjutnya brother. Lanjut lagi. Nah, pelan-pelan sekarang kita mau belajar. Adik-adik, kita semua tugasnya jadi imam. Yaitu apa tugasnya? Menguduskan. Caranya gimana? Waduh, rekoleksinya selesai? Ya, selanjutnya, betul. Nah, pelan-pelan dulu. Tugas kita, ntar Romo mau tanya, gereja itu apa? Bukan tempat. Bukan rumah Tuhan. Bukan tempat Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, bukan. Gereja itu apa? Keluarga, oke, salah satunya betul. Udah cerita. Nah, gereja itu umat beriman, bukan gereja, bukan gedung. Jadi kalau misalnya aku mau pergi ke gereja, itu ke gedung gereja. Tapi misalnya contoh, gerejanya ambruk, kena gempa, apakah kita nggak pergi ke gereja? Kita ini gereja. Betul sekali. Siapa lagi namanya? Nah, namanya siapa? Heri Suli. Nah, namanya siapa benar? Siapa ini? Kakak? Tentengnya ada? Nah, gambarnya dipakai ya. Biar mau ini kenalan. Transform the songs. Answer me. Gereja itu adalah kita, orang, kumpulan, kelompok. Sekarang ini kita semua gereja gak nih?
Kamu tanya, kita ini semua adalah gereja nggak? Ya. Jawabannya gereja. Jawabannya gereja adalah umat Allah. Kamu umatnya Allah bukan? Tidak. Frater umatnya Allah nggak? Ya. Ayo suster, umatnya Allah bukan? Iya. Nah, kamu juga umatnya Allah. Kita ini sekarang adalah gereja. Nah, tugasnya gereja itu apa? Menguduskan. Selanjutnya berapa? Nah, menguduskan kalau adik-adik tanya. Sekarang Romo tanya. Menguduskan itu caranya gimana? Hari Minggu dan hari Raya Katolik mengikuti perayaan Ekaristi. Sebentar, janji nggak? Setelah komuni pertama harus selalu datang misa. Janji? Harus selalu datang misa. Yang di Ngagel ada putri sakristi nggak? Nggak ada ya? Ada putra putri altar ya? Nanti semoga setelah komuni pertama adik-adik semua ikut putra altar, ikut putri altar, biar bisa pelayanan, ikut perayaan Ekaristi. Selanjutnya, nah, adik-adik, kenapa sih kita selalu datang pada hari Minggu untuk merayakan Ekaristi? Kenapa? Kenapa kok hari Minggu? Kenapa nggak hari Senin? Waktu Tuhan beristirahat. Agak belum. Bukan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Menyambut tubuh Kristus setiap kita misa. Tapi kenapa kok hari Minggu? Ada yang bisa jawab? Bukan. Kalau Allah beristirahat itu hari Sabat. Kasihnya di depan terus. Ayo. Kenapa kok kita merayakan Ekaristi hari Minggu? Itu adalah hari terakhir hari terakhir dan kita harus bersyukur karena sudah diberkati dari hari Senin sampai Sabtu. Oke, belum. Minggu hari Kudus betul, tapi belum. Kenapa kok hari Minggu? Hari Minggu adalah hari perjamuan terakhir Yesus dan para rasul. Hari perjamuan terakhir itu hari Kamis, bukan hari Minggu. Ada yang mau coba? Ya. Kenapa? Frater bisa bagi-baginya daripada orang pasti banyak dibagi. Ya, nanti biar Frater yang bagi. Sama mau jawab? Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu Allah beristirahat dan menikmati karyanya. Belum, bukan. Banyak yang bingung ya? Belum. Benar. Hari Minggu adalah hari karena hari Minggu kita akan tidak bekerja dan kita akan mengikuti misa. Hampir, bukan. Ada yang mau coba? Ini menurut media ya. Ini kayak menurut media perayaan Easter atau Paskah kayak gitu. Nah, ini hampir ya. Oke, kamu jawab ya. Kenapa hari Minggu? Karena itu adalah hari Tuhan Yesus.
bangkit. Itu dia. Jadi ya, kalau adik-adik ditanya, kenapa kok kita merayakan misa pada hari Minggu? Bukan karena hari libur. Dulu nggak ada itu hari libur. Tapi kenapa? Karena hari itu Tuhan Yesus bangkit. Itu jawabannya. Nah, adik-adik, sekarang mau tanya lagi. Oh, banyak pertanyaan nih. Tapi kakak-kakak nanti adik-adik ini dikasih ujian nggak? Iya. Bisa. Adik-adik nanti ada ujian nggak? Ada ya? Hati-hati ya. Nah, sekarang Romo tanya. Dalam misa itu ada 2 liturgi. Liturgi sabda ada? Ya, betul. Liturgi sabda dan ekaristi. Pinter semua. Rekolesinya berhasil. Nanti Romo 5 menit selesai ya. Ya. Liturgi sabda dan liturgi ekaristi, kita mendengarkan sabda Tuhan, kemudian nanti makan tubuh dan darah Kristus. Selanjutnya apa? Nah, sekarang jadi imam tugasnya apa? Pertama itu datang misa, yang kedua tetaplah berdoa. Tadi berdoa belum waktu pagi? Bangun pagi berdoa belum? Kalau tidur sudah doa? Tadi waktu sarapan sudah doa belum? Ini pengakuan dosa ya. Jadi nanti kalau datang ke Romo saya tidak berdoa makan. Berapa kali? Banyak. Nah, tapi sekarang ini kan namanya rekoleksi. Tadi adik-adik udah janji sesudah komuni pertama harus lebih rajin. Tadi ada bilang berdoa. Iya. Rabu, Kamis, Jumat setiap hari berdoa. Karena Rasul Paulus yang bilang tetaplah berdoa. Lanjut brother. Nah, di sini ada yang bawa kitab suci nggak? Kakak-kakak, ini tadi disuruh bawa kitab suci nggak? Oh, nggak disuruh bawa kitab suci ya? Padahal koleksi ya. Oke, dikasih bocoran. Kalau ada yang bawa kitab suci dibuka, Lukas bab 18 ayat 1. Bisa buka kitab suci nggak? Yuk. Ada yang bawa Alkitab? Coba dibuka deh. Nah, Lukas bab 18, ayo. Injil Lukas yang mana? Ayo. Injil Lukas yang mana? Lukas. Lukas perjanjian baru atau lama? Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Rasul, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Ya, 18 ayat 1. Coba dibaca. Rahul. Oh ada, sorry ya. Yesus mengajarkan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak semu-semu. Oke, nah itu tadi. Tadi ada adik yang tanya, loh Romo, kita ini doanya harus tiap hari tak? Loh iya memang. Tuhan Yesus itu doa tiap hari. Bahkan pagi-pagi benar itu malah sebelum matahari terbit, Yesus sudah berdoa. Jadi Yesus pun memberi teladan. Kemudian, ayo, itu sudah ya. Sekarang Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Ayo, Kisah Para Rasul. Loh, gak apa-apa, setelah itu harus berdoa. Nah,
mic-nya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya. Agak lebih keras bisa. Namanya yang rasulnya siapa? Rasulnya siapa yang berdua? Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes jam 3 sore ke bait Allah untuk berdoa. Nah ini contoh. Bahkan para rasul sendiri jam 3 sore itu naik ke bait Allah untuk berdoa. Lanjut. Efesus 6 ayat 18. Sudah. Ya, silakan melatih mic-nya. Efesus 6 ayat 18 coba. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Betul, berdoa dengan tidak putus-putus. Bayangkan. Jadi kalau Romo bilang, adik-adik, saya, Romo, frater, suster, kakak-kakak semua harus berdoa karena siapa? Karena di kitab suci bilang itu. Masa kalau kitab suci bilang itu kita langsung itu bohong? Tidak boleh dong ya. Jadi kita harus berdoa terus menerus. Ya, selanjutnya brother. Nah, yang ketiga ini doa harian. Kalau di sekolah, ingat gak? Kalau jam 12 siang biasanya ada doa apa? Kalau masa pasca ini doanya namanya apa? Ratu Surga. Nanti doa Ratu Surga ya, jam 12 ya. Ya. Doa harian pagi, siang, malam. Sebelum makan, sesudah makan. Bangun tidur, sebelum tidur. Sesudah makan enggak? Nah, habis ini sesudah makan juga berdoa ya. Supaya apa? Supaya makanan yang kita terima kita syukuri. Tuhan, terima kasih atas makanan ini. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Gak usah panjang-panjang, pendek aja. Coba kalau doanya Romo, waktu doa pembuka di misa panjang nggak? Enggak, kadang-kadang pendek, cepat, singkat. Karena memang itu. Yang penting adalah kita harus selalu berdoa. Menguduskan setiap waktu dan pekerjaan dengan berdoa. Pagi, siang, sore, malam, bangun tidur, sebelum tidur, sebelum makan, sesudah makan. Sesudah tidur juga kan bangun tidur. Nah, oke selanjutnya. Nah, Romo tanya ini. Di rumah doa sama mama papa enggak? Masih? Ada yang enggak berdoa? Ada yang berdoa? Berdoa sama mama papa? Sip, bagus. Ya? Sekarang nggak pernah. Waduh, ini ada pengakuan dosa ini. Ya, mulai dari sekarang, setelah rekoleksi ini, nanti ketemu mama papa mama papa datang nggak? Nggak datang? Datang, ada rekoleksi juga di sebelah. Jadi adik-adik rekoleksinya sama Romo Paulus, papa mamamu rekoleksinya sama Romo Romi. Nanti setelah rekoleksi ini ketemu tadi Romo nyuruh tiap hari kita doa bersama. Doanya apa Ustaz? Doa pendek aja. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sertailah keluarga kami, agar kami semua Kau lindungi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atau kalau misalnya bingung, kalian buka puji syukur
Di situ ada banyak doa-doa. Oke? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Selanjutnya. Nah, Romo kasih tips. Romo, kadang-kala itu mama papa tuh sibuk. Kita nggak bisa doa bareng. Terus gimana caranya? Bisa online ya? Betul. Jadi bisa berdoa pada jam yang sama. Atau misalnya kalau mama papa lagi pergi, bilang, Ma atau Pa, nanti kalau jam 9 malam, Papa ada di mana, aku ada di kamar, kita doa sama, jam 9 malam janjian untuk doa. Jadi artinya apa? Kita semua itu berdoa bersama-sama. Nah, itu namanya doa dalam keluarga. Jadi nggak doa sendiri-sendiri saja, tetapi doa bersama. Ya, selanjutnya. Doa secara pribadi juga. Selanjutnya lagi, brother. Nah, kalian doa pribadi bisa nggak? Bisa ya? Oh, ada yang bisa. Kamu bisa doa pribadi? Tutup pintu. Ya, biasanya doanya gimana? Ayo, bisa kasih contoh berdoa nggak? Bebas. Kamu kan tadi bilang, tadi katanya masuk ke kamar, habis itu berdoa. Doanya biasanya apa? Minta sesuatu kepada Bapak. Misalnya besok ulangan, bisa nggak doa? Bisa. Bapak, besok saya ulangan. Semoga saya bisa sedikit dan ulangan untuk ulangan besok. Terima kasih. Ya, sip. Benar. Tidak ada doa yang jelek. Tidak ada doa yang jelek. Ayo. Yang paling penting adalah kita semua harus berdoa. Next. Nah, adik-adik, yang berikutnya ini kelihatannya agak susah. Pernah puasa dan pantang nggak? Yakin? Naiknya ya, siap ya. Kemarin waktu masa prapaskah pantang apa? Ya lu. Pilih brother. Kamu pantang apa? Masa prapaskah kemarin pantang nggak? Pantang apa? Gak makan daging betul ya, yang lain. Ya. Pantang makan mie. Pantang makan mie. Ya, yang lain nggak tahu. Pantang main terus puasanya enggak? Pantang main game, Romo. Pantang main game. Beneran bisa? Oh bisa. Ada yang pantang pakai HP nggak? Pantang lontar. Banyak nih. Ya kamu. Pantang nggak pakai sayur itu bukan pantang loh. Pantang nggak bakal makan kesukaan lo. Oh, kesukaannya apa? Es krim. Oh, es krim. Ya. Oke. Benar. Berarti ini adik-adik sudah sip semua. Lanjut. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Kita ini sebenarnya dianjurkan untuk puasa dan pantang itu pada hari apa? Rabu Agung dan Jumat Agung. Tapi Romo mau tanya ke frater dulu. Frater, ini frater, namanya frater siapa? Frater, Hans. Frater kalau hari Jumat di seminari makannya apa? Makanya nasi, terus sayur. biasanya pecel Romo, tapi nggak pakai daging. Nggak pakai daging. Itu kebiasaan gereja
karena hari Jumat itu dirayakan sebagai hari sengsara Kristus, biasanya di seminari atau di pastoran tempatnya Romo. Nah, suster hari Jumat makan apa? Ayo, baiknya, jangan-jangan makan daging. Makan daging. Oh, makan daging loh. Ya, coba nanti kalau sudah pulang ke rumah bilang ke mama papa, Pak, gimana kalau aku usul kalau hari Jumat kita nggak makan daging. Soalnya katanya Romo itu kebiasaannya gereja untuk mengenangkan sengsara Kristus. Kalau nggak makan daging dia apa? Banyak. Bisa makan ikan, bisa makan tempe. Tapi jangan-jangan di sini ada nggak suka daging, nggak bisa. Oke, selanjutnya betul. Nah, memeriksa batuk selanjutnya betul. Kamu mau tanya, kalian sudah ada jadwal pengakuan dosa belum? Kapan pengakuan dosa? Hari Senin sama Selasa ya. Sudah siap dengan pengakuan dosa? Yang harus dilakukan dalam pengakuan dosa apa? Yang harus dilakukan dalam pengakuan dosa, ayo. Mengakui dosamu sendiri. Jangan mengakui dosanya orang lain ya. Romo, saya mau mengaku dosa. Mama papa itu marah-marah terus. Kakak itu nakal. Teman itu jahat. Romonya nanti tanya, kamu itu ngaku dosamu atau dosanya orang? Nah, yang diakui harus dosanya siapa? Dosamu sendiri. Kemudian setelah mengaku dosa apa? Ini diajarin nggak sama kakak-kakak? Diajarin nggak? Ya. Setelah itu apa? Minta suci dan absolusi. Menjalani hukuman Romo. Kakak yang belakang. Menjalani hukuman ya. Ya, hukumannya gampang ya. Nah, sekarang Romonya doa tobat apa enggak? Nah, sekarang semua duduk, ya, duduk. Have a seat, please. Oke. Kita doa bareng. Romo nanti mau dengarkan doa tobatnya adik-adik ya. Ya. Boleh nggak? Romo tesnya berkelompok. Kelompoknya ada apa aja? Mana? Kakak-kakak, tolong dibantu. Ini kelompok apa? Goal. Oke, dari goal. Silakan siap. Oh, yang goal yang mana? Yang goal. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa tobat. Oke, terima kasih. Rupanya senyap sekali ya. Tidak kedengeran. Suaranya yang keras. Sekarang kelompok coba. Ya, siap. Yang keras ya. Karena apa? Nanti Romo akan mendengarkan doa tobatnya adik-adik. Silakan mulai. Allah yang Maha Rahim, aku berdosa atas dosa-dosaku, aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan
ini. Ini kelompok berapa? Kelompok biru. Perhatian kelompok. Ayo. Ayo, jangan sembunyi, kelihatan. Nah. Oke, siap? Doa tobat. Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal dosa-dosaku. Aku akan segala dosamu dan berjanji dengan Oke. Kelompok hijau, tangannya ya. Siap. Ini kelompok hijau. Ya. Bisa? Siap? Satu, dua, tiga. Nanti dihafalkan lagi doa tobatnya ya. Hari Senin kapan nanti pengakuan dosanya? Oh sudah lewat? Oh sudah lewat. Sudah lewat kok belum hafal ya. Tapi jangan-jangan nanti kalau usul pengakuan dosa ulang ini. Ya selanjutnya brother. Nah sebelum mengaku dosa kita harus memeriksa batin. Maka tadi Romo sempat bilang kalau sudah malam sebelum tidur yang harus dilakukan pertama adalah melakukan pemeriksaan batin. Supaya apa? Supaya tahu kita ini salahnya apa, kita ini sudah melakukan apa. Nah itu tugasnya pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin sebaiknya dilakukan setiap hari menjelang tidur atau juga waktu misa. Sebelum misa biasanya ngapain? Berdoanya apa? Berdoanya apa di? Bingung ya? Sebelum misa coba melakukan pemeriksaan batin. Tuhan, aku kok kelihatannya seminggu ini PR ku belum selesai. Aku nakal sama temen, aku jiwili temen. Nah, setelah itu baru nanti waktu misa biasanya ada ritus tobat, inget gak? Ada ritus tobat, inget gak? Kalau kamu bilang saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pelawak Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga nanti hafal. Oke, selanjutnya mengaku dosanya terakhir hari Senin kapan? Sudah ya. Lanjut. Ini gambarnya siapa tadi? Ini siapa ini? Siapa? Paus Fransiskus. Coba di terus apa? Pagi, terus. Nah, adik-adik lihat gambar ini apa?
Paus ngapain? Paus mengaku dosa. Paus mengaku dosa. Romo ngaku dosa nggak? Iya. Romo ini juga orang berdosa, sama seperti adik-adik. Paus ini juga ngaku dosa. Ngaku dosanya sama siapa? Romo kan ngaku dosa sama siapa? Sama Romo. Paus Fransiskus ngaku dosanya sama siapa itu? Sama Romo juga. Tidak apa-apa, itu. Jadi tugasnya Romo adalah untuk melayani pengampunan dosa. Next. Ya, selanjutnya brother. Nah, ini juga ingat, maka adik-adik sebagai cara penudusan kita berdoa setiap hari, kita merayakan Ekaristi setiap minggu, berdoa pribadi, dan jangan lupa untuk mengaku dosa. Selanjutnya, ini gambarnya ada lektor. Lektor tahu nggak? Apa lektor? Pembaca sabda Allah. Selanjutnya lektor. Kalau adik-adik disebut sebagai nabi, tugasnya apa? Membaca kitab suci. Tadi ada yang bilang tugasnya orang Katolik apa? Mewartakan firman Tuhan. Berarti sebelum mewartakan, kita harus membaca kitab suci. Baca kitab suci tiap hari nggak adik-adik? Baca kitab suci. Di sini baca kitab suci tiap hari nggak? Waduh, sayang sekali ya. Mulai dari sekarang, nanti adik-adik semoga bisa membaca kitab suci tiap hari. Kalau ada yang sekolahnya di Santa Clara, nanti harus baca kitab suci tiap hari. Karena apa? Terus brother, kitab suci adalah sumber dan dasar iman. Selanjutnya, terus, nah, yang tadi, kalau kita tidak mengenal kitab suci, berarti kita tidak mengenal Yesus. Kalau adik-adik tidak pernah baca kitab suci, jangan pernah bilang, adik-adik kenal Yesus nggak? Baca kitab suci nggak? Kalau baca kitab suci bagus. Tapi kalau orang mau tanya, kamu baca kitab suci nggak? Iya. Kamu kenal Yesus nggak? Kenal. Ya berarti bohong dong. Nah, maka mulai dari sekarang setelah komuni pertama, banyak membaca kitab suci setiap hari. Selanjutnya, next. Nah, tadi ada yang tanya, gimana caranya adik-adik aku yang masih kecil ini jadi gembala atau raja? Itu gambarnya apa itu? Itu gambarnya upacara bendera. Ada yang jadi pemimpin upacara. Di sini ada yang pernah jadi pemimpin upacara enggak? Pernah benar? Pernah jadi pemimpin upacara? Ada yang pernah jadi pemimpin pasukan? Pernah terus? Pernah. Ada yang pernah jadi pembawa bendera? Ada yang pernah jadi ketua kelas? Nah, ada yang pernah jadi ketua kelompok? Nah, ini adalah contoh bahwa adik-adik sudah pernah menjadi seorang pemimpin atau raja atau gembala. Next. Nah, adik-adik selanjutnya. Tadi masih ingat doanya Frater Alphonse, ya? Namanya Alphonse ya? Frater Alphonse mana ini? Frater Alphonse istirahat ini kelihatannya. Oh iya. Tadi Frater Alphonse berdoa supaya kita semua menjadi garam dan terang dunia. Jadi garam dan terang dunia itu artinya adik-adik itu harus juga bukan hanya di rumah main game, di sekolah pulang terus nganggur,
tetapi juga berani untuk terlibat dalam kelompok lain. Di sini ada yang ikut les di luar nggak? Ikut les apa? Basket di sekolah? Kamu ikut les apa? Ikut les balet? Nah, baiknya. Kamu tanya, di les balet semuanya Katolik nggak? Nah, itu dia. Jadi ada yang ketemu dengan agama lain, ada ketemu orang dari suku lain, itu maksudnya Romo. Menjadi garang dan terang itu bukan hanya diam di gereja, diam di rumah, tetapi juga mau terlibat dalam pelayanan. Makanya, adik-adik, Romo mau tanya, nanti setelah komuni pertama, adik-adik mau terlibat di mana? Ada yang mau jadi misioner nggak? Ada yang mau jadi rektor nggak? Ada yang mau? Ada yang mau jadi romo nggak? Beneran? Gimana? Mau jadi romo? Mau jadi rektor? Ya. Nanti setelah ini adik-adik kan punya kakak-kakak semua setelah komuni pertama. Nanti setelah ini kalau nggak salah ada video ya. Katanya susun nanti ada video ya. Video tentang apa? Miskinan, kemudian sekolah minggu, rektor, nah itu dia. Jadi nanti setelah ini adik-adik bisa menyaksikan nanti ada video pelayanan di paroki Santa Maria Tak Bercelah. Oke adik-adik, itu dari Romo rekoleksi kita. Pertama, sebagai penutup, kita semua orang Katolik itu diutus untuk menjadi apa? Bukan, tadi ada 3. Menjadi imam, nabi, raja. Menjadi imam itu tugasnya apa? Berdoa atau menguduskan. Menjadi nabi tugasnya apa? Mewakilkan dan juga membaca firman. Yang terakhir menjadi raja adalah memimpin melayani. Oke. Terima kasih. Sukses semua. Mari kita hening sejenak, ya. Kita hening. Tolong kakak-kakaknya dibantu supaya adik-adik hening sebentar. Kita mau berdoa bersama sebagai para imam. Adik-adik ini juga adalah imam. Maka sekarang pada kesempatan ini saya ajak untuk kita duduk tenang. Kita mau doa bersama dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran-Mu bersama kami. Anak-anak ini merindukan kehadiran-Mu dalam rupa tubuh dan darah-Mu yang akan mereka sambut dalam perayaan komuni pertama pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah-Mu yang Maha Kudus. Pada hari ini adik-adik diperkenalkan bagaimana mereka diutus oleh Engkau menjadi imam, nabi, dan raja. Maka kami serahkan mereka semua ke dalam penyelenggaraan-Mu, ya Yesus Kristus, sebab Engkaulah nabi yang mewartakan sabda dan kebenaran. Engkaulah imam agung dan kekal, yang senantiasa menguduskan kami dari tempat yang maha tinggi. Engkau adalah Raja kami, yang merajai seluruh hidup kami. Maka berkatilah adik-adik yang ada di sini,
juga para orang tua mereka, serta para pendamping mereka, agar mereka semua beroleh rahmat dari-Mu, sukacita dan damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami yang telah Kau panggil sebagai Nabi, Imam dan Raja, kami mau berdoa bersama, agar dengan doa itu kami senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kami. Adik-adik, mari kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu Maria, Ibu kami semua, kami mohon doa-Mu untuk anak-anak-Mu ini, agar mereka senantiasa terpelihara dalam doa-Mu, dan memuliakan Allah dalam hidup mereka, sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk
kesaksian akan kulakukan. Kurban kesaksian akan kulakukan. Kurban kesaksian akan kulakukan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama